Tadi banyak hal yang akan kita bahas selanjutnya setelah kita tahu bagaimana perspektif penulis tentang menulis buku dan kaitannya dengan dunia digital. Kita akan melanjutkan yang isu yang tadi banyak dibahas atau banyak dikhawatirkan, itu tentang pembajakan buku. Nah, untuk itulah kami telah mengundang Kepala Pusat Data dan Informasi Perpustakaan Nasional RI. Nah, beliaulah yang kemudian akan mengetahui tentu saja sebagai perpustakaan, sebagai otoritas yang memegang kendali buku-buku kita di penerbit gitu. Jadi bagaimana kemudian keamanan bukunya, kemudian informasi buku tersebut akan disampaikan dan seterusnya, tentu ini menjadi menarik untuk kemudian kita lihat dan kita bahas bersama. Mengingat waktu yang sudah cukup siang dan alhamdulillah sepertinya Bapak Taufik Abdul Ghani sudah bergabung bersama kita. Saya sapa dulu. Selamat siang Bapak. Mungkin masih di mute. Selamat siang, kami sapa kembali Bapak Dr. Taufik Abdul Ghani. Mohon izin Bapak, suaranya belum masuk Bapak. Sudah oke? Belum? Oke. Sambil menunggu operator dari Bapak Taufik Abdul Ghani menyiapkan dengar suara saya? Siap Bapak, sudah terdengar suaranya dengan jelas. Baik. Tadi saya salah pilih speaker. Ya. Baik. Selamat pagi Pak Taufik. Pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih Bapak Taufik atas kesediaannya bersama kita pada agenda pagi hari ini. Tadi di sesi pertama Bapak kami berdiskusi dengan Asma Nadia, salah satu penulis yang sama-sama sudah menerbitkan banyak buku, dan tadi dalam diskusinya banyak ada kegelisahan muncul khususnya dengan pembajakan buku di era digital. Nah, di sini kami sangat perlu menerima informasi banyak dari Pak Taufik Abdul Ghani selaku PLT Pusat Pusat Data dan Informasi dari Perpustakaan RI untuk kemudian menyampaikan kekhawatiran ataupun menjawab kekhawatiran tersebut. Mungkin untuk meningkat waktu kepada Bapak Taufik Abdul Ghani sepenuhnya kami sampaikan waktunya. Kepada Pak Taufik kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera saya ucapkan pada peserta webinar pada pagi hari ini, dan salam hormat saya kepada penyelenggara yaitu Universitas Muhammadiyah Purwokerto, pada para pimpinan dengan jajarannya, dan juga kepada PT Pena Persada Kerta Utama, Bapak Andi yang telah menginisiasi kerjasama ini. Tadi kita sudah mendengar pemaparan dari Bu Nadia dan saya pikir sudah cukup komprehensif sekali ya, menyinggung seluk-beluk ataupun fenomena dan konsekuensi dari penerbitan buku digital dari sisi penulis. Banyak menyorot perspektif dari sisi penulis, dan saya akan mencoba mengulas ya lebih jauh lagi ya bagaimana peran Perpustakaan Nasional di dalam peningkatan literasi digital ini, dan juga bagaimana konsekuensi pada industri perbukuan digital ini terhadap penerbit ya. Dan izin, saya sudah menyiapkan slide untuk itu, ditambah lagi nanti boleh kita diskusikan pertanyaan dari Pak Andi tadi, Bapak Moderator ya, bagaimana
kebijakan-kebijakan yang ada sehubungannya dengan proteksi hak cipta dan lain sebagainya. Kita coba mulai ya presentasi saya ini. Saya ingin memulainya dengan melihat dari fungsi perpustakaan nasional di mana memiliki landasan yang kuat, yaitu di Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Kita akan lihat fungsi dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia itu sendiri. Di sini penekanannya kita akan coba melihat ya bagaimana hubungannya dengan industri perbukuan ataupun dengan industri penerbitan. Ada 6 fungsi pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. Pertama, kami merupakan perpustakaan pembina. Kami membina semua jenis perpustakaan yang ada di Indonesia dan kami mengusahakannya bagaimana semua perpustakaan tersebut dapat memenuhi standar nasional perpustakaan yang sudah kami buat. Kemudian, kami ini menjadi perpustakaan rujukan. Kami menyediakan bahan rujukan dalam berbagai macam bidang ilmu pengetahuan, dan dengan kemajuan teknologi sekarang, kalau dulu perpustakaan ini hanya bisa diakses oleh penduduk sekitar dengan sangat terbatas sekali, tetapi sekarang ini perpustakaan nasional bisa diakses dengan mudah setiap harinya, setiap detiknya, tanpa ada batasan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian kami mendorong proses ataupun kegiatan penelitian yang ada, terutama dalam penyediaan berbagai macam informasi, referensi, dan koleksi. Dan yang nomor 4, kami merupakan perpustakaan deposit. Dan ini saya ingin menekankan kepada para penerbit, ya, kepada para penulis, ya, ada undang-undang KCKR yang mewajibkan ya Bapak Ibu para penerbit untuk menyerahkan koleksi bukunya itu kepada perpustakaan nasional ataupun perpustakaan provinsi, supaya semua terbitan yang ada di Indonesia ini punya satu deposit ya, ataupun suatu penyimpanan yang permanen yang dipercayakan kepada perpustakaan nasional dan perpustakaan daerah. Perpustakaan nasional mendapatkan 2 kopi, harus menyimpan dan merawatnya, sementara perpustakaan di provinsi adalah 1 kopi. Dan ini biasa direlasikan dengan penerbitan ISBN. Jadi kita memantau lewat nomor ISBN yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional. Kemudian Perpustakaan Nasional ini menjadi pusat jejaring perpustakaan. Jadi kami salah satu wujudnya itu adalah membentuk satu repositori pengetahuan nasional. Di sini kegiatannya banyak terkonsentrasi di pengembangan aplikasi Indonesia One Search, ya. Jadi ini merupakan katalog pencarian bersama yang menggabungkan semua katalog dan repositori yang ada di Indonesia. Kemudian kami melakukan fungsi sebagai tempat untuk pelestarian naskah khazanah budaya dan intelektual bangsa, baik itu berupa manuskrip ya, ataupun koleksi-koleksi langka lainnya. Kami ada membangun ya, dan melayani ya, aplikasi Hastara. Jadi Bapak dan Ibu bisa mencari manuskrip lama ataupun rare collection, peta lama itu di aplikasi tersebut. Dan dari keenam fungsi ini kita bisa lihat ya sangat erat ya kaitannya dengan perbukuan, dengan industri perbukuan, dengan penerbitan. Tidak bisa lepas ya. Tetapi di sini ya
kita harus menyadari juga bahwa memang benar ya, tidak di dunia perpustakaan buku memegang peranan penting sebagai koleksi utama. Tetapi pada zaman sekarang ini buku itu bukan menjadi salah satu yang sangat dicari ya oleh para pemustaka. Banyak media-media literasi yang lainnya yang saat ini muncul secara kontemporer, yaitu berupa audio, visual, dan film dan lain sebagainya yang bisa menjadi rujukan di dalam pengembangan pembelajaran atau pengembangan penelitian yang ada di Indonesia. Terus kita juga menyadari ya bahwa perpustakaan itu selama ini mengandalkan buku ataupun koleksi-koleksinya itu sebagai aset ya. Jadi koleksi-koleksi itu dimiliki oleh perpustakaan. Tetapi ada pergeseran sekarang. Jadi perpustakaan tidak hanya mengelola aset, tetapi perpustakaan, dan ini menjadi lebih tidak terbatas ya, dia juga mengelola akses. Nah, jadi perpustakaan yang besar itu bukan hanya dia memiliki aset koleksi yang besar, tetapi dia memiliki akses ke berbagai macam koleksi dan informasi. Dan inilah relevansi dengan apa yang ulas ya oleh Bu Asma Nadia tadi, di mana banyak terjadi para penulis ya yang mencoba menuliskan karya-karyanya ya lewat platform penulisan digital. Tentu saja jadi pertanyaan sekarang, bagaimana industri perbukuan kalau semuanya ini sudah dilakukan secara personal base, yaitu seorang penulis bisa menjadi penerbit, ya, dia bisa menjadi pemasar, dan bagaimana penerbit konvensional ini. Dan inilah yang harus ya kita coba pikirkan bagaimana disrupsi ini tidak berdampak pada kemunduran industri perbukuan. Bagaimana kita mengupayakan supaya industri perbukuan itu tetap tumbuh. Karena apa? Industri perbukuan merupakan bagian daripada perekonomian negara kita. Di situ ada pajak, di situ ada pencari kerja, dan di situ ada dependensi-dependensi yang lainnya yang membutuhkan pemerataan kesejahteraan sosial dan aspek-aspek lainnya. Oke, kita melihat. Ya, tadi saya katakan buku adalah sumber daya literasi utama. Tetapi kegiatan literasi bukan cuma melek baca, menulis, dan berhitung, tetapi kehidupan yang lebih baik dan ketahanan hidup. Itulah makna daripada literasi. Dia akan mencapai puncaknya kalau seseorang itu dengan literasi ataupun kecakapan yang dimilikinya, dia memiliki penghidupan yang lebih baik, dan bukan hanya itu, tetapi dia memiliki ketahanan hidup. Ya, jadi kalau terjadi sesuatu pada dia, diserap sisa pada dia, tapi dengan kecakapan yang lainnya dia dapat survive ya, dan dia tidak menjadi terjejas ataupun terdampak pada keterpurukan. Dan dengan literasi digital tentu saja ini nanti banyak dia berhubungan dengan perangkat-perangkat digital, dan disitulah diperlukan kecakapan, bukan hanya kecakapan di dalam mengoperasionalkan, tetapi kecakapan dia dalam mensintesa, dia mengolah pemikirannya, kemudian kecakapan dia dalam melakukan pemaketan yang sesuai dengan kebutuhannya, dan dia dapat mengaplikasikannya kepada aspek-aspek kehidupannya, dan dia bisa
bertahan hidup di situ. Dan apa yang disebut oleh Bu Asma Nadia yaitu di sini berpartisipasi dalam kegiatan berbasis digital, kehidupan yang lebih baik. Dan ini dia bukan hanya cuma membaca, tetapi dia dapat berinteraksi dan dia dapat earning money di situ, ya. Dia dapat segala sesuatunya untuk kehidupan dia yang lebih baik. Dan tentu saja ini tidak bisa berdiri sendiri, tetapi ini membentuk satu komunitas yang kuat, ya, yang saling dukung dalam menghadapi tantangan. Salah satu yang penting juga lainnya yaitu melindungi diri dari info yang salah ataupun beberapa ajaran ataupun dogma-dogma yang tidak sesuai, ya, dengan adat dan nilai-nilai bangsa Indonesia yang disebutkan oleh Bu Nadia Asma Asma Nadia tadi. Oke, dan ini semakin penting kalau kita melihat strategik daripada negara kita, yaitu yang saat ini mengalami bonus demografi. Bonus demografi ini terjadi karena penduduk yang berusaha produktif, ya, itu yang angkatan kerja di Indonesia ini, ya, lebih banyak daripada yang tidak produktif. Ya, jadi di sini ada satu potensi, ya, bagaimana kita semua ini bisa mencapai Indonesia emas pada tahun 2045. Tentu saja pendidikan dan literasi ini sangat memegang penting dalam kesuksesan kita menjaga bonus demografi ini. Bonus demografi ini adalah satu potensi. Dia akan bermanfaat atau tidak, ya, bergantung pada kita, dan tentu saja ancaman dan tantangan sangat banyak. Apalagi dalam tahap sekarang ini, ya, di mana doktrinasi sudah tidak memungkinkan lagi, demokrasi sudah tidak berbatas, akses juga tidak berbatas, karena kemajuan daripada teknologi yang ada di dunia dan berpengaruh sangat besar di bangsa Indonesia. Ini ditunjukkan dengan penetrasi penduduk Indonesia ke internet yang sangat tinggi. Survei yang terakhir dari satu badan internasional yang menyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia itu sudah 70%, ya, dari penduduk Indonesia. Jadi sudah sangat besar sekali, dan di mana terlihat jumlah koneksi smartphone lebih besar daripada jumlah penduduknya itu sendiri, yang bermakna bahwa satu orang penduduk rata-rata memiliki lebih dari satu handphone. Dan waktu yang dihabiskan penduduk Indonesia di internet adalah sekitar 8 jam dalam sehari. Dan bagi penerbit, ya, apa ini semua, dan bagi penulis buku, apa ini arti semua, bahwa terdapat potensi market yang sangat besar sekali di Indonesia ini. Dan kehadiran mereka sangat diperlukan dalam memberikan konten-konten positif, ya, bagi masyarakat Indonesia. Kalau tidak, maka serbuan konten-konten negatif itu akan lebih mendominasi para pengakses, ya. Akan sulit, ya, mencari konten positif, dan mereka akan mengkonsumsi konten negatif. Bapak Ibu sekalian, nah, maka di sini, ya, diperlukan sebenarnya adalah adopsi, ya, adopsi. Maaf, slide-nya masih terlihat, ya, oke. Baik, diperlukan adalah kebijakan-kebijakan kita, ya, dalam mengadopsi teknologi digital, ya, harus diimbangi oleh kesadaran literasi digital. Perpustakaan Nasional, ya, sudah banyak memberikan
BIMTEK, pelatihan-pelatihan yang sekarang ini cukup masif ya, secara online bisa menjangkau seluruh uh, penduduk Indonesia, yaitu kesadaran terhadap literasi digital ini. Dan memang beberapa karena situasi politik ya, demokrasi yang cenderung pada kebebasan, indeks keberadaban digital di Indonesia masih terlihat rendah dan terjadi pemicunya terutama pada saat kontes ataupun pada saat pesta-pesta demokrasi. Sehingga perilaku komunikasi masyarakat Indonesia di ruang cyber ini perlu mendapat perhatian kita semua. Oke, saya mencoba membagi ya 4 tahapan ya yang mesti kita perhatikan ya, yaitu pertama sekali memang kita harus menguatkan literasi digital kita, bagaimana kita lebih aware dan memiliki kemampuan di dalam melakukan pengolahan informasi, seleksi, dan membagikan informasi itu sendiri. Kemudian kita juga harus mengembangkan ya transformasi digital yang lebih optimum ya, yang lebih optimal. Artinya apa? Teknologi digital kita itu bisa memberdayakan ya, dan mengkonsolidasikan, mengintegrasikan ya semua, bukan hanya aspek teknologinya, tetapi juga aspek-aspek kebijakan ya, dan disinilah letak dari menjawab ya permasalahan yang tadi, yaitu maraknya pembajakan ya, dan ini harus dikendalikan ya, dengan kebijakan dan juga harus dikendalikan dengan kesadaran. Jadi transformasi digital ini bukan bermakna hanya kita membangun teknologi informasi dari segi teknologinya, tetapi dari sisi kesadaran kita terhadap aspek hukum dan juga bagaimana pemerintah menyediakan ya kebijakan dan infrastruktur hukum itu sendiri. Jadi transformasi digital ini sifatnya menyeluruh. Dan setelah kita bertransformasi, kita tetap juga harus membicarakan satu hal yang penting, yaitu ketahanan digital. Kita bisa lihat dahulu bagaimana Facebook, Friendster, MARC ataupun yang lain sebagainya dulu adalah sebuah sarana komunikasi yang penuh friendly ya, yang dimana kita berjumpa dengan kawan, kita terhubung dengan kawan yang sudah sangat lama dan sangat sulit ya kita untuk berjumpa dan berkomunikasi. Jadi ruang cyber itu sungguh sangat bersahabat ya pada awalnya. Tetapi pada saat semua orang berkumpul di situ, 70% daripada masyarakat Indonesia ada di situ. Nah, muncullah pemikiran dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan potensi tersebut bagi kepentingan ekonomi yang disruptif, yang merusak, ya, mengancam aspek kehidupan politik dan demokrasi, sehingga banyaklah terjadi pembajakan, penipuan, dan lain sebagainya. Ada juga yang merusak, seperti kejadian serangan terhadap PDN, serangan terhadap BSI, dan kita harus waspada akan serangan-serangan yang lainnya di masa depan, karena banyak sekali infrastruktur penting, ya, infrastruktur vital yang ada di negara kita itu sudah menggunakan basis digital online. Kalau tidak ada
ketahanan yang kuat, ya, tentu saja infrastruktur tersebut ya bisa mendapat keserangan dan mengganggu kehidupan kita, baik ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Dan peran daripada kita masyarakat, tentu saja kita harus menutup, mengisi celah dan kerentanan yang ada pada diri kita sebagai masyarakat, sebagai pengguna. Dan itu adalah wujud partisipasi kita pada penegakan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Dan memang pada akhirnya ya seperti yang kita ikuti ya, ada suatu arus sekarang, matra dulu ya, matra kedaulatan atau matra pertahanan keamanan kita dulu hanya darat, laut, dan udara. Sekarang ini ada satu matra lagi yang penting, yaitu matra cyber ataupun kedaulatan digital kita. Dan harus ada kontrol daripada negara untuk mengamankan ruang cyber kita bagi kepentingan nasional. Jadi kita, kalau kita lihat sekarang ini, ketergantungan pada sistem asing sangat besar sekali, dan ini mengancam kedaulatan kita. Dan ini akhirnya menyangkut juga dengan aspek-aspek budaya, karena ya kita juga harus memperhatikan, harus menjaga aset-aset budaya kita, termasuk buku-buku yang ditulis itu harus kita lindungi. Kalau tidak, itu bisa terjadi manipulatif dan lain sebagainya, plagiarisme dan lain sebagainya, pencaplokan karya, dan ini tentu saja akan menjaga akan menjaga karya-karya anak bangsa kita, dan juga menyangkut juga dalam arti yang lebih luas lagi, yang tidak kita sadari adalah dokumen-dokumen penting, dokumen-dokumen negara yang menjaga atau yang sebenarnya bisa menjamin akan keutuhan nationality kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita masih ingat sekali, kenapa saya ingin menyinggung ini ya. Lepasnya Sipida dan Ligitan yang tempo hari itu bukan karena serangan militer. Bapak Ibu masih ingat kan ya, kasus di Kalimantan bagian utara itu ya, bukan karena serangan militer, lepasnya teritorial yang kita klaim sebagai wilayah negara kita, tetapi adalah kita tidak bisa menunjukkan peta ya. Kita tidak bisa menunjukkan suatu manuskrip ataupun yang bentuk digital yang dari masa yang lalu ya, karena kita tidak memiliki koleksinya dan mereka itu lebih lengkap, sehingga di dalam Mahkamah Internasional ya, Malaysia itu bisa memenangkan case tersebut. Dan ini menjadi pengalaman baik pengalaman yang harus kita antisipasi. Artinya kita harus paling tidak harus kita mendaftarkan diri, harus kita merawat ya, harus kita menjamin ya semua karya-karya budaya kita, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan oleh kita personal. Perpustakaan Nasional sudah banyak melakukan pendaftaran naskah-naskah budaya ataupun naskah-naskah kuno kita ke badan-badan internasional supaya mendapat pengakuan, dan ini merupakan salah satu langkah daripada proteksi. Oke, dan ini ya. Tadi sudah saya jelaskan ya sedikit ya tentang transformasi digital, dan ini bisa bertahap, dan ini yang sebenarnya
yang terjadi di dalam industri perbukuan dan juga terjadi di dalam uh, industri perpustakaan, di mana memang awalnya kita melakukan IT modernisasi, yaitu kita kalau di perpustakaan dari katalog kertas ya, kartu katalog itu kita gantikan dengan OPEC yang online ataupun di dalam perbukuan ya, mesin tik ya diganti dengan word processing. Itu merupakan salah satu tahapan yang dasar sekali ya, IT modernisasi. Kemudian dilakukan optimisasi. Sorry, agak hilang di pandangan saya. Kemudian dari situ ya terbentuklah new digital business model ya. Jadi kalau di perpustakaan, kalau hanya kita melakukan otomasi perpustakaan ya, itu belumlah kita melakukan transformasi digital secara penuh, tetapi itu hanya sekedar modernisasi dengan menggunakan IT, atau kita mengoptimumkan prosesnya secara digital. Yang transformasi digital itu akan lebih menampakkan wujud dan menampakkan wujud dan manfaatnya bisa kalau dia bisa lahir ya, model-model bisnis baru ya. Jadi adanya digital library di mana proses bisnisnya sudah berubah, ada dokumen delivery service ya, merupakan proses bisnis yang dulu tidak ada. Dan kalau saya analogikan dengan perbukuan ya, jadi model subscriptions ya, kemudian ada juga penerbit di sini, dia biayanya itu lewat berapa lama durasi dia membaca ya. Ada penerbit nasional yang saya melihat seperti itu ya. Bagi hasilnya itu lewat berapa lama buku-buku digital itu dibaca, bukan model purchasing, bukan model pembelian. Oke, dan adopsi ya teknologi IT ya pada dunia perpustakaan ataupun dunia perbukuan ini sudah sangat banyak. Yang terakhir ini adalah web data analitik ya. Seorang penerbit ya, dari pihak penerbit ya, dia ini harus memperhatikan ya, peredaran bukunya itu ada di mana, dia harus melakukan tracking ya, di mana penulisnya, kemudian di mana peredaran bukunya. Kemudian juga kemudahannya lewat mobile application, kemudian lewat personalisasi layanan. Ini sangat penting ya, karena orang tidak ingin lagi ya layanan-layanan web yang sifatnya umum, tetapi ada personalisasi yang dengan menggunakan artificial intelligence dia dapat menyajikan informasi yang sesuai interest dari masing-masing personal tersebut ya. Semuanya ini tentu saja akan membentuk ekosistem digital ya, yang saling terkait, dan kita menginginkan ya sebagai ekosistem itu adalah semuanya itu bisa bergerak maju ya. Jangan ada satu rantai yang terputus, ada satu entitas yang terkorbankan sehingga menciptakan tidak harmonisnya ya hubungan antara entitas-entitas tersebut. Dan ini saya analogikan di dalam industri perbukuan ya. Jangan bagaimana ya teknologi itu muncul ya, itu tidak merusak perekonomian kita, industri kita, dan juga tidak mengganggu ya kesejahteraan para pelaku di situ, hak ekonominya, ataupun kalau memang dia terimbas ya, ada way out-nya, ada jalan keluarnya ya, atau kita mendorongnya menampakkan di mana penyesuaian proses bisnis yang harus dilakukan. Oke, ini
mungkin ya karena waktu ini saya coba skip saja ya tugas dan fungsi perpustakaan. Saya pikir rekan-rekan sekalian yang hadir di sini sudah paham, dan juga sebenarnya ini semuanya juga karena apa ya? Karena harapan yang sangat banyak. Saya tidak akan ulas satu-satu. Kemudian, nah ini beberapa sebenarnya isunya ini adalah sekarang adalah kita mengatasi keterbatasan ya dengan kemajuan teknologi ya dan komunikasi ya, sebenarnya unlocking ya. Jadi keterbatasan jam layanan, keterbatasan penyediaan koleksi dan fleksibilitas akses itu menjadi tidak masalah lagi dengan kehadiran IT. Oke, dan ini isu yang lain yang saya ingin bincangkan di sini yaitu Open Educational Resources yang merupakan salah satu rekomendasi UNESCO dan IFLA yang mendorong bagaimana semua perpustakaan dan juga semua masyarakat untuk mendukung sumber daya terbuka. Karena apa? Karena ini untuk mereduksi ketimpangan, ketimpangan masyarakat dunia terhadap sumber-sumber pembelajaran. Karena apa? Ya, UNESCO dan IFLA ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya ya bagi penduduk dunia untuk mendapatkan kualitas bahan pembelajaran yang bermutu. Tentu saja selama ini kita melihat ya jurnal itu semakin mahal, textbook itu semakin mahal, walaupun dia juga dalam bentuk digital, aksesnya terlalu mahal, dan ini coba diimbangi ya oleh satu gerakan bagaimana masyarakat di dunia global ini mendapatkan akses bahan secara gratis. Nah, tentu saja ini menjadi tantangan ya bagi para penerbit dan para penulis ya, apakah akan terjadi disrupsi, dan ini ya yang ingin saya diskusikan di pembahasan-pembahasan berikut ya. IFLA melihat ya OER ini penting ya supaya untuk mendorong pembelajaran seumur hidup, kesetaraan akses ya, kemudian juga untuk menjaga kualitas secara kolaboratif, dan ada kesempatan bagi masyarakat dunia untuk melakukan adaptasi ide, yaitu lewat reuse, adapt, dan share. Dan bagaimana ini aspeknya, dampaknya terhadap penerbitan, perbukuan, dan juga penulis ya, ini akan coba kita lihat nanti ya. Dan sekarang ini diperkenalkan satu lisensi, di samping memang benar ada undang-undang hak cipta, tetapi kita diperkenalkan dengan lisensi fair use ya, dan juga ada Creative Commons ya, yang memungkinkan bahwa satu ciptaan itu tetap terakui, tetap ter-acknowledge adalah milik penulis, tetapi penulis memiliki kesempatan untuk men-sharekan, untuk membagikan, dan juga kesempatan bagi karya-perkarya yang lain ya untuk mengembangkan lagi aplikasi-aplikasi menjadi karya-karya turunan. Nah, dan inilah yang disebut ya dengan Creative Commons, dan saya rasa Bapak dan Ibu ya, kalau yang dari dunia perguruan tinggi sudah sangat mengenal Creative Commons ini. Creative Commons di Indonesia saya melihat banyak diimplementasikan hanya di artikel dan jurnal, tetapi di perbukuan itu sangat-sangat sedikit sekali. Dan saya pikir ini menjadi satu peluang ya bagi
penerbit ya. Walaupun dia itu gratis, di bagian gratis saya melihat pasti ada peluang-peluang, ada model-model bisnisnya yang bisa di-create ya, sehingga industri perbukuan ini tetap eksis dan berkembang. Dan secara garis besar sebagai pengenalan ya. Jadi memang dia paling kiri itu ada all right reserve, copyright. Bapak dan Ibu bisa melihat di kalau di buku itu di halaman ketiga atau keempat di bagian imprintnya ada pernyataan copyright, all right reserve. Nah itu artinya most restrictive, tidak ada apa-apa lagi. Semuanya itu tidak boleh di-copy, tidak boleh di-share, dan lain sebagainya, karena semuanya apa? All right reserve. Semua hak sudah dipegang, sudah direservasikan pada penerbit. Dan dalam grafik ini makin ke kanan, ya, dia melepaskan itu dalam bentuk lisensi, ya. Makin ke kanan makin most accommodating, yang makin diakomodasikan. Dan yang paling kanan memang no right reserve. Jadi tidak ada hak lagi yang dipertahankan, semuanya itu dilepas ya ke dalam public domain. Izin Bapak, waktunya Yap, tinggal. waktunya. Ya, kemudian. ya, baik. Nah, ini jadi OER ada fenomena yang menjadi tantangan signifikan terhadap model bisnis penerbitan buku tradisional ya. Dan ancamannya itu apa? Potensi penurunan penjualan nanti akan kita coba diskusikan ya. Terjadi gangguan pada rantai pasok dan sebenarnya seperti yang dicerita oleh Bu Asmanadia tadi ya, otomatis terjadi gangguan pada rantai pasok di mana ya? Penulis dia menjadi editor sendiri, dia menulis sendiri, dia menerbitkan sendiri, dia memasarkan sendiri begitu. Ya, nah bagaimana rantai pasok yang sudah terbentuk di dalam bisnis perbukuan konvensional ini bisa kita diskusikan, ya. Kemudian ya ini ada peluang-peluang sebenarnya untuk mempertahankan ya kolaborasi dengan komunitas, ya hybrid licensing model ataupun diversifikasi produk yang paket, ya. Kemudian ini adalah dampak-dampaknya, ya terutama nanti itu apa? Penurunan royalti, penurunan income. Tetapi kalau dia sangat masif, mungkin satuan royaltinya itu menjadi kecil, tetapi dia lebih banyak ya, dan total income-nya dia menjadi terimbangi ya, ataupun ada efisiensi. Kalau dulu high cost ya, sekarang dia bisa cut budget gitu ya. Oke, dan ini tantangan bagi penulis, tapi sebenarnya ini sudah diulas oleh Bu Nadia. Oke, dan ini ada layanan-layanan Perpusnas ya. Saya pikir Bapak dan Ibu buka aja OPEC Perpusnas ya. Web Perpusnas banyak sekali aplikasi-aplikasi yang untuk membantu Bapak dan Ibu ya, para dosen ya, para mahasiswa dan masyarakat umum untuk mengakses ilmu pengetahuan. Ada resource-nya, Indonesia One Search, dan ini ada kontribusi pusat di lingkungan Perpusnas untuk perguruan tinggi. Perpusnas itu besar, dia memiliki direktorat dan pusat-pusat. Banyak terjadi kesalahan persepsi di masyarakat, dia melaporkan kebutuhannya itu bukan pada pusat yang bersesuaian gitu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Taufik Abdul Ghani. Berikan tepuk tangan untuk narasumber kita semuanya, para peserta sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentu saja banyak sekali hal yang harus disampaikan dengan detail sebenarnya oleh Pak Taufik, namun karena keterbatasan waktu kita sehingga kemudian tadi baru menyampaikan hal-hal yang bersifat umum ataupun slide yang disampaikan mungkin belum tersampaikan dengan detail semuanya. Namun kita masih ada sesi diskusi pada waktu ini. Seperti tadi kami memberikan kesempatan kepada dua peserta yang barangkali akan bertanya secara langsung kepada Pak Taufik tentang bagaimana peran perpustakaan dalam menjaga buku digital ini. Seperti mana kita ketahui tadi tentang fungsi Perpusnas dan apa yang ada di Perpusnas dan seterusnya kita sudah mengetahui itu. Lalu di sisi yang lain kita dihadapkan pada tantangan buku digital dan tadi Pak Taufik berusaha menjawab itu. Untuk lebih memperdalam, sekali lagi kami berikan kesempatan kepada peserta webinar, barangkali ada yang bertanya
tentang materi yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi. Silahkan bisa angkat tangannya bagi yang bertanya. Jika tidak tanya langsung bisa melalui kolom chat. Di chat silahkan bisa dituliskan juga tentang pertanyaannya, atau yang berinteraksi langsung bisa langsung bertanya kepada Pak Taufik Abdul Ghani. Kami rasa yang hadir di sini juga banyak dari perpustakaan, begitu, entah itu perpustakaan perguruan tinggi maupun ke perpustakaan sekolah, sehingga kemudian ini momen dan waktu yang baik untuk kita bersilaturahmi dan berdiskusi. Silahkan sekali lagi, barangkali ada yang akan menyampaikan sesuatu atau bertanya tentang topik tadi yang disampaikan. Belum ada? Oke. Mungkin karena tadi juga materinya sangat padat Bapak, dan untuk materi tadi nanti kami akan sampaikan dan share ke para peserta semuanya. PowerPoint yang tadi disampaikan oleh Pak Taufik akan kami share kepada para peserta semuanya untuk menjadi materi yang bisa dibaca ataupun dipelajari lebih lanjut. Kami beri kesempatan terakhir, ada yang kami rasa yang bergabung masih cukup banyak ya, ada 141 partisipan. Belum ada? Baik. Jika belum ada, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh audiens, pada seluruh peserta, dan tentu saja kepada Pak Taufik yang telah menyampaikan materinya, bahwa tentu dunia digital di buku ini tidak bisa kita hindari, tapi perpustakaan senantiasa berusaha untuk menjaga karya-karya Bapak Ibu sekalian, karya-karya kita ini dengan tadi tentang sistem yang dibangun, tentang aplikasi yang disiapkan dan seterusnya. Dan tentu saja sebagai regulator buku di Indonesia, ISBN dan seterusnya, tentu saja kita harus berkolaborasi, bekerjasama dalam menjaga keutuhan naskah kita sampai kemudian terdistribusi dengan baik di pasar. Sebelum kami tutup, mungkin Pak Taufik ada closing statement yang akan disampaikan kepada kita semua. Silakan Pak Taufik untuk menyampaikan closing statementnya. Oke, cukup Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Taufik atas berkenannya bergabung bersama kami. Sungguh tadi materi yang disampaikan akan kami sampaikan lanjut ke teman-teman peserta semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan manfaat kepada kita semua. Baik.